Kekalahan 1-0 Arsenal di tangan Newcastle ini adalah pukulan yang sangat berat. Kekalahan pertama Arsenal di Premier League pastinya akan menyesakan sekali. Dan terlebih lagi kita harus mempertimbangkan seberapa kompetitifnya pertandingan kali ini. Ya, ada Kai Havertz yang melakukan tackle keras ke Sean Longstaff, dan sejak itu semangat di seluruh stadion itu langsung naik, temperatur langsung naik berapa derajat begitu. Dan ada juga Bruno Guimaraes juga sudah kepala ke kepala dengan Declan Rice. Ini semakin bergelora aja di stadium St. James Park kemarin. Nah, dengan emosi seperti ini, pastinya tim yang berhasil memenangkan laga itu akan mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang lebih besar. Dan pastinya juga hal yang berbeda juga dialami oleh tim yang mengalami kekalahan, yaitu Arsenal. Jadi itulah kekalahan pertama Arsenal di St. James Park. Mungkin ada beberapa insiden di mana beberapa penggemar Arsenal mungkin mengatakan mereka itu kurang mendapatkan hasil yang adil, karena ada satu insiden di mana Bruno Guimaraes itu sudah menyikut kepalanya Jorginho. Bukan menyikut dengan sikutnya, tapi dengan lengannya. Tapi tetap aja ini lengan juga ada tulangnya ya, keras juga. Dan ada beberapa orang yang bilang Bruno Guimaraes itu seharusnya dikenakan kartu merah. Dan juga kita harus membicarakan satu-satunya gol yang dicetak oleh Newcastle melalui Anthony Gordon. Ada 3 hal yang harus kita periksa. Hal pertama adalah apakah bola sudah keluar dari lapangan sebelum Joe Willock melambungkan bola ke dalam kotak penalti. Dan apakah Joelinton itu sudah mendorong Gabriel? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah apakah Anthony Gordon itu berada di dalam posisi offside. Jadi kita periksa satu-satu. Yang pertama, apakah bola sudah keluar dari lapangan? Kalau kita lihat dari replay, kelihatannya memang sudah keluar dari lapangan. Tapi peraturannya itu mengatakan untuk bisa dinyatakan keluar dari lapangan, bola itu harus 100% sepenuhnya keluar dari garis tersebut. Sudah lewat garis, baru bisa dinyatakan secara definitif. Tapi VAR mengatakan mereka tidak bisa mengatakan secara definitif itu sudah keluar, ada sedikit keraguan. Nah, kalau yang namanya ada keraguan, itu tidak bisa dianulir, harus mengikuti keputusan awal yang diambil di atas lapangan. Jadi gue nggak ada masalah ketika VAR itu menyatakan bola masih belum keluar. Dan yang kedua, ketika bola sudah dilambungkan ke dalam kotak penalti Arsenal, apakah Joelinton itu sudah mendorong Gabriel Magalhaes? Nah, sekali lagi, kalau kita lihat dari segi replay ya, berkali-kali begitu, kita itu jadi lupa kalau pertandingan sepak bola itu berlangsung menggunakan kecepatan dunia nyata, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari replay, sekilas memang ada gerakan mendorong dari Joelinton. Dan kelihatannya itu, oh ya, itu dia mendorong Gabriel Magalhaes. Tapi kalau kita lihat dari dunia nyata, itu kelihatannya memang gerakan melompatnya Joelinton yang cukup alami menurut gue. Itu gue bilang bukannya untuk mendorong Gabriel. Kita harus mengingat juga ini adalah pertandingan yang sangat main fisik ya. Dan Joelinton pemain yang sangat besar. Gabriel juga nggak kalah kecilnya. Ya. Jadi kalau didorong kecil begitu nggak bisa langsung minta langsung jatuh minta foul lah atau apa. Ini namanya sepak bola, harus bermain cukup keras. Jadi gue nggak mempermasalahkan Joelinton itu agak sedikit mendorong Gabriel. Malah Arteta yang mengkritik keputusan ini seharusnya mengkritik Gabriel sendiri. Seharusnya lu harus lebih tangguh lagi menghadapi hadangannya si Joelinton ini. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah Anthony Gordon itu berada di dalam posisi offside. Ini mungkin agak sedikit lebih kontroversial lagi karena posisinya Gordon itu sudah di belakang David Raya, kiper begitu. Jadi peraturan itu agak sedikit berbeda ketika ada pemain yang berada di belakangnya
Raya ini. Jadi gue nggak bisa terlalu mengklarifikasi karena gue bukan expert ya dalam masalah ini. Tapi yang gue bisa mungkin lebih jelaskan lagi, yaitu adalah kalau Gordon itu sudah segaris dengan bola, dia sudah onside. Kalau dia lewat dari udah nggak segaris dengan bola, sudah melebihi, itu baru offside. Itu aja yang harus kita perhatikan di insiden tersebut. Nah, masalahnya bola itu lagi dijepit oleh Joelinton dan Gabriel. Susah untuk menggambarkan garis ketika bolanya itu kena blokir punggungnya si Gabriel, ya kan? Jadi itu aja sih yang masalahnya ya. Kalau dilihat dari sekilas dengan kasat mata biasa, begitu kelihatannya sih Gordon masih oke-oke aja ya. Dia nggak berada di dalam offside. Menurut gue masih di belakang bola. Jadi itu aja. Mungkin ada beberapa Arsenal yang bilang ini adalah keputusan yang salah. Tapi di sisi Newcastle juga bisa bilang mereka ini adalah gol yang oke-oke aja, pantas untuk diberikan, begitu. Jadi Arsenal itu seharusnya nggak terlalu mengkomplain ya keputusan VAR, karena kalau gue lihat ada juga masalahnya dengan posisinya David Raya. Beberapa pertandingan sebelumnya menghadapi Chelsea, Mykhailo Mudryk sudah melambungkan bola ke tiang belakang David Raya, karena David Raya posisinya terlalu agresif di tiang depan. Jadi ada jarak antara dirinya dengan tiang belakang. Itu yang sudah dikatakan oleh Mudryk bersama dengan pelatihnya. Pelatihnya itu sebelum pertandingan melawan Arsenal sudah mengatakan bahwa Raya ini agak sedikit agresif ke tiang depan. Jadi lu bisa coba untuk memanfaatkan jarak tersebut. Dan sekali lagi hal itu terjadi di pertandingan melawan Newcastle kali ini. Joe Willock melambungkan bola ke tiang belakang. Gue nggak tahu ini adalah keputusan dengan kesadaran ya, dengan kelemahannya David Raya seperti ini. Tapi tetap aja itu adalah kelemahan yang bisa terlihat cukup jelas ya. Ketika Raya terlalu agresif di tiang depan, dia gagal menepis umpan lambungnya si Joe Willock ini. Jadi sekali lagi kita harus mempertanyakan apakah Raya itu harus seagresif itu, karena gue nggak mempermasalahkan terlalu besar ya bermain agak agresif ya, karena itu bisa membebaskan timnya itu dari tekanan serangan lawan kalau dia bisa menangkap. Tapi kalau ada resiko yang lebih besarnya lagi ya, di mana dia itu bisa gagal menepis dan akhirnya bola bisa sampai ke tiang belakang, itu bisa membawa debat baru lagi. Jadi ini adalah pertandingan di mana kedua tim ini gagal menciptakan peluang yang berarti. Dan Arsenal pun juga gagal menciptakan peluang yang berarti. Martinelli gagal efektif ya menghadapi Kieran Trippier dan juga Tino Livramento. Bukayo Saka juga mati kutu di sebelah kanan. Nah, dengan absennya Martin Odegaard pastinya ada tanggung jawab lebih besar ya untuk menciptakan peluang dari kedua pemain ini, dan kedua pemain ini gagal menciptakan hasilnya. Dan sebetulnya kalau gue bilang ya, hasil 0-0 kalau Anthony Gordon itu nggak mencetak gol, gue bilang ini adalah hasil yang cukup fair untuk kedua klub, karena midfieldnya Arsenal itu bermain sangat bagus sekali. Declan Rice ini adalah pemain yang menurut gue sangat sempurna sekali, pantas untuk Arsenal mengeluarkan 100 juta untuk dirinya dalam soal tackling, dalam soal dribbling dari belakang ke depan. Ini pemain sangat cantik sekali, mengontrol tempo permainan. Dan juga ada Kai Havertz yang sudah dikritik beberapa kali. Menurut gue dia berhasil menghadapi ya hadangan fisiknya Joelinton dan Bruno Guimaraes di pertandingan kali ini. Cukup mengejutkan melihat Havertz seperti ini. Dan Jorginho yang di atas kertas sebetulnya pemain yang paling kecil ya di lini tengah pertandingan kali ini. Dia juga cukup efektif ya beroperasi sebagai jangkar. Jadi di atas kertas sebetulnya hasil 0-0 itu paling fair menurut gue untuk kedua klub. Tapi ya itu, ketika Arsenal gagal
menciptakan peluang yang berarti, itu sama aja mereka menempatkan dirinya di posisi di mana mereka itu bisa kecolongan 1 gol dan mereka bisa langsung kalah. Dan itulah tanggung jawabnya Arsenal sendiri. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performanya Arsenal. Apakah kalian merasa hasil ini adalah hasil yang kurang adil untuk Arsenal karena mungkin keputusan wasit ini kurang memihak ke Arsenal? Coba kasih pendapat di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena ini merupakan dukungan yang besar untuk channel ini. Dan sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.